Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlikma Muslimin dari kelas 1A. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana tanggung jawab seorang bidan dalam pelayanan kebidanan. Pelayanan kebidanan dilaksanakan sesuai filosofi bidan. Tujuan utama asuhan kebidanan untuk menyelamatkan ibu dan bayi, yaitu mengurangi kesakitan dan kematian. Yang kedua, asuhan kebidanan berfokus pada promosi persalinan normal, pencegahan penyakit, pencegahan cacat pada ibu dan bayi, promosi kesehatan yang bersifat holistik, dan diberikan dengan cara yang kreatif, fleksibel, suportif, peduli, bimbingan, monitor, dan pendidikan yang berpusat pada perempuan. Namun, kepada masyarakat atau kepada klien, yaitu setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Selanjutnya, setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Lalu, setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam tugasnya, termasuk keputusan mengadakan konsultasi atau rujukan. Lalu, setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat dan atau dipercaya kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau dipadukan sehubungan kepentingan klien. Yang terakhir yaitu kewajiban bidan dalam memberikan pelayanan, yaitu setiap bidan harus menjalin hubungan dengan klien, teman sejawatnya, untuk menciptakan suasana yang serasi. Ada satu kejadian yang sering terjadi jika mengakibatkan kerugian pada pasien atas kelalaian seorang bidan, dan pasien dapat memintakan pertanggungjawabannya atas tindakan tersebut. Sebagai contoh, jika ada tanda gawat janin dan bidan tidak berbuat, tetapi bayi itu ternyata mempunyai anomali yang tidak memungkinkan dia bisa hidup, dan bayi itu mati dalam masa neonatal, berarti itu tidak ada sanksi yang diberikan. Kerugian harus datang dari akibat kelalaian bidan dan bukan akibat dari sumber lain. Seperti itu. Jadi, jika seorang bidan atau tenaga kesehatan lainnya telah melakukan malpraktek, maka ada tanggung jawab bidan yang harus tanggung jawab hukum seorang bidan yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya, yaitu ada tanggung jawab perdata. Tanggung jawab perdata yaitu tanggung jawab hukum dari segi hukum perdata, yaitu perikatan yang didasarkan pada perjanjian dapat dikatakan wab prestasi apabila prestasi tidak dipenuhi, sedangkan apabila terjadi pelanggaran terhadap perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Wab prestasi dapat berupa 4 macam, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Selanjutnya yaitu pasal 1248 KUH Perdata, yaitu bahkan jika hal tidak dipenuhi, perkataan itu disebabkan tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugian bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang, dan keuntungan yang terbilang baginya hanyalah terdapat atas apa yang diberikan.
Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.